Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Akang Sastra Project. Kali ini saya akan membahas video tentang sejarah bonsai ya. Mungkin sobat bonsai semuanya masih ada yang belum tahu atau yang masih baru dengar gitu ya. Oke, untuk itu saya akan membahas sejarah singkat tentang bonsai. Dari mana bonsai itu berawal, terus siapa yang pertama kali membuatnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Akang Sastra Project. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Akang Sastra Project. Oke sobat bonsai, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita simak liputannya berikut ini. Mengenai sejarah bonsai, memang sudah sangat lama ya. Bonsai berada di negeri Indonesia itu sudah sangat lama ya. Makanya seni bonsai ini sangat mudah dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan sampai sekarang ini masih sangat diminati, bahkan udah makin ramai ya. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit sejarah singkat tentang bonsai gitu ya. Buat yang baru gabung, selamat bergabung, selamat menonton juga. Di dalam bahasa Jepang gitu ya, kata bonsai itu berarti tanaman dalam pot ya. Bon itu sama dengan pot, sai sama dengan tanaman. Jadi bonsai itu artinya sebuah tanaman yang berada di pot yang indah gitu ya. Nah, siapa nih yang mulai gitu? Dari mana berawalnya bonsai itu sehingga sampai kita mengenalnya yang ada di Indonesia gitu ya. Bonsai memang asal mulanya dari negeri Cina ya. Kalau nggak salah dari negeri Cina. Seni bonsai ini muncul pada saat era dinasti Han ya, 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi gitu ya. Dan berawal dari kebiasaan para tabib gitu ya, para tabib yang saling mengirimkan tanaman obat dalam pot gitu ya. Nah, sehingga para tabib itu ada yang mampu untuk berinisiatif ya, untuk berkarya seni gitu ya, untuk membuat tanaman hias di pot. Pada zaman dahulu seni bonsai yang sering ditampilkan bonsai dengan bentuk gaya yang batang tanaman menyerupai binatang waktu dulu nih. Waktu dulu identik dengan tanaman-tanaman yang mirip-mirip binatang gitu ya, atau simbol tertentu, sehingga pada masanya bonsai sangat banyak digemari. Nah, termasuk kita juga sekarang di Indonesia banyak yang menggemari bonsai gitu ya. Berasal dari Cina, bonsai menyebar ke Jepang gitu ya, menyebar ke Jepang terus seiring waktu gitu ya. Pada masa kejayaan dinasti Yuan ya, tahun 1280 maaf, sampai 1368, yang pada masa itu Jepang adalah di era Kamakura ya. Kamakura 1185 sampai 1333 sebelum Masehi. Jadi masuk ke Jepang itu pada dinasti Yuan ya, dinasti Yuan tahun 1280 sebelum Masehi sampai 1368 sebelum Masehi. Nah, seiring waktu terus berkembang. Nah, dan pada era Tokugawa bonsai semakin penting pada proses menanam tanaman ya. Waktu itu yang mulai dilakukan oleh masyarakat Jepang itu menanam pohon asapela dan maple gitu ya. Sungguh menjadikan bonsai hobi yang yang paling banyak digemari oleh masyarakat Jepang pada waktu itu. Mungkin keindahannya mungkin semakin terlihat gitu ya. Waktu itu orang-orang ningrat, orang-orang kaya, orang Jepang itu, tanaman bonsai itu mulai dikumpulkan dari mulai pegunungan, lahan pertanian, terus dibikin di dalam pot supaya lebih kelihatan lebih indah gitu ya. Dan waktu itu di Jepang bonsai belum bonsai namanya sobat bonsai. Jadi waktu itu di Jepang itu namanya masih hachinoki ya, hachinoki. Jadi belum ada kata bonsai di sana. Di era waktu itu masih hachinoki atau tanaman dalam pot artinya ya, oleh para bangsawan waktu itu ya.
Nah, baru nih pada akhir abad ke-19 nih, pada era Meiji ya, pada era Meiji disebut bonsai. Nah, jadi pertama pertama orang Jepang mengenal bonsai itu bukan dengan istilah bonsai ya, tapi dengan hachinoki ya, hachinoki. Nah, setelah menyebar di negara Jepang sampai dengan sekarang ini bonsai menjadi begitu populer di dunia, dan bahkan seluruh dunia termasuk Indonesia sendiri. Terbukti dengan sekarang banyak apa ya, banyak pecinta bonsai, pelaku seni bonsai, penggemar bonsai juga di Indonesia itu makin banyak. Gitu ya. Sudah singkatnya gitu ya. Nah, dahulu orang Jepang itu menganggap bonsai sebagai cerminan filosofi kehidupan ya, yang saling berkaitan antara manusia, alam, unsur, dan perubahan. Jadi bonsai itu intinya hobi yang menuntut kesabaran. Itulah intinya ya. Nah, sobat bonsai itu di era dulu. Nah, di era sekarang yang pada era modern ini ya, bonsai telah menjadi sebuah hobi yang membantu pemahaman tentang alam. Itu udah menyebar ke di seluruh Indonesia gitu ya, dan memajukan dunia pertanaman gitu ya, sehingga orang sangat senang sekali untuk menanam sebuah tanaman yang akan dijadikan sebuah tanaman bonsai. Itu sejarah singkatnya. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya sampaikan, tapi nanti di video berikutnya ya. Dan kenapa bonsai sangat disukai oleh banyak orang, khususnya untuk penggemar? Karena bonsai mampu bertahan ya, bertahan sampai saat ini, dan sehingga dapat diwariskan dari generasi ke generasi gitu ya. Seni tanaman bonsai ini sangat dikagumi karena mempunyai umur yang panjang, sama rambut yang panjang juga, dan mempunyai nilai keindahan yang sangat tinggi. Itu sobat bonsai sejarah singkatnya ya. Dan mungkin sekian sejarah singkat tentang bonsai. Nanti di video berikutnya saya akan bahas lebih jauh lagi, karena masih banyak yang harus dibahas, masih dalam lagi tentang bonsai, tentang teknik bonsai, jenis bonsai, bagaimana cara menanamnya, dan juga perawatannya bagaimana gitu ya. Oke, untuk itu terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Akang Tata Project. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.